sejak kapan sih dimulai sebenarnya orkestrasi ini ya? Kami melihat orkestrasi ini dimulai sejak tahun 2020, Mas Agung. Kalau orang berpikir cuma setahun 2 tahun, kami melihat dari 3 tahun yang lalu sebenarnya ini sudah dimulai. Apa dimulainya? Dimulai pandangan kami terhadap pasangan Prabowo dan Gibran ini, saya sangat tidak, saya mengatakan ini tidak layak untuk diteruskan. Nah, yang pertama nih, Saya tertarik dengan pernyataan Anda, Bang Hanifah, yang Anda menyebutkan tadi Pak Agus Bianto mungkin 2 minggu lagi akan menjadi Panglima TNI. Mungkin maksud Anda disiapkan untuk penggantinya Pak Yudo Margono, seperti itu kah? iya jelas siapa lagi. Hmm. Apakah dalam jangka waktu memang sesingkat itu, Bang? Sementara kan Dalam memang tempo baru. sesingkat-singkatnya dan tempo sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya kalau bisa. Halo, selamat malam Tribuners. Anda kembali menyaksikan program On Focus bersama saya Agung Laksono. Gelaran Pilpres 2024 semakin memanas setelah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Sedianya Gibran memang belum memenuhi syarat jika dilihat dari segi usia. Namun, putusan MK yang membolehkan pejabat daerah di bawah 40 tahun menjadi cawapres telah memuluskan jalan Gibran menuju Pilpres 2024. Lantas benarkah semua yang terjadi belakangan ini merupakan desain untuk melanggengkan dinasti politik Jokowi? Kita akan bahas bersama Ketua DPP National Corruption Watch, Hanifah Sutrisna. Kita sapa terlebih dahulu Bang Hanifah. Halo, selamat malam Bang Hanifah, apa kabar? Malam Mas Agung, Ketua Umum DPP, izin Mas Agung, kalau ketua Baik, banyak sini. Ketua Umum DPP National Corruption Watch, Hanifah Sutrisna. Terima kasih, terima kasih. Kabar baik ya Bang Hanifah ya? Alhamdulillah. Gimana Mas Agung, sehat? Kawan-kawan di Sehat sana? juga Bang Ya. Hanifah, Alhamdulillah. Baik. Sebagai pengantar Bang Hanifah, bagaimana Abang melihat situasi saat ini? Apakah hadirnya Gibran di kontestasi Pilpres menguatkan adanya dinasti politik? Kalau izin diperkenankan menyampaikan dari awal bahwa sebenarnya kalau NCW melihat sebenarnya nggak hanya di tahun ini aja. Sebenarnya apa yang terjadi saat ini sih sebenarnya kita udah melihat pada saat tahun 2020, eh, Gibran Rakabuming Raka, kemudian menantu Bobi Nasution dijadikan wali kota Solo untuk Gibran dan wali kota Medan untuk Bobi. Nah, selama ini NCW masih berpikiran positif bahwa ini proses suksesi yang berjenjang. Artinya kalau dimulai dengan pemerintah daerah tingkat 2, kemudian jika berprestasi naiklah ke tingkat 1 atau provinsi, kemudian karena umur kan masih lumayan muda ya, 36 tahun. Kemudian mungkin bisa jadi menteri di era presiden siapa, kemudian jadi presiden. Nah, yang kami sayangkan di sini adalah bahwa proses terbentuknya dinasti ini uh, dalam kurun waktu setahun terakhir. Jadi kami melihat ada gerakan-gerakan orkestrasi dari istana. Kami duga bahwa uh, ini dimulai sebenarnya dari kekecewaannya Pak Jokowi atau Pak Lurah ini ya pada saat Lebaran itu dipanggil ke puncak itu untuk mendeklarasikan Ganjar menjadi capresnya dari PDIP. Nah, orkestrasi ini yang awalnya itu perlahan-lahan speednya menjadi cepat. Nah, jadi kami melihat terjadi percepatan speed dari kerjanya dinasti ini dengan adanya upaya-upaya yang sangat sistematis. Yang pertama itu dengan mengajukan judicial review. Jadi JR ini sengaja dibikin ada 4 JR. Kalau kami menduga ya, dibikin 4 JR seolah-olah uh, ada 4 penggugat dengan materi-materi gugatannya itu more or less sama. Cuman yang gugatan yang dalam keputusan 90-nya si MK ini ditambahkan frasa. Jadi mengecoh semua pemirsa ini. Jadi kita pun semua kan awalnya sebelum makan siang itu berpendapat bahwa Anwar Usman ini sangat profesional dengan kekhawatiran dia untuk konflik of interest dalam memutuskan uh, GR ini. Dia nggak ikut ya kan, tiba-tiba begitu habis kita makan siang semuanya kena prank kan.
ternyata ada satu keputusan ya kan yang tidak mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian. Nah, yang dikabulkan sebagiannya inilah kami anggap disinilah apa terjadi nepotisme yang luar biasa, terjadi kolusi ya. Mungkin korupsinya tidak, nah, tapi kolusi adanya dua kelompok atau lebih ya kan yang bersepakat untuk mencapai satu tujuan. Nah, nepotismenya di sini terlihat dengan adanya hubungan kekeluargaan. Nah, ini hubungan langsung sih menurut saya adiknya Presiden Jokowi menikah dengan Ketua MK. Sebenarnya kalau kami lihat kenapa ini menjadi dinasti, karena kan kita lihat rentetannya sebulan sebelum keputusan itu yaitu tanggal 21 itu tanggal 16 bulan 9 itu Kaisang itu menjadi ketua umum PSI. Nah, itu kan sebulan sebelum itu. Nah, ini kan seperti direncanakan dengan seksama lah dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi proses inilah yang kami lihat ada terstruktur dan masif TSM ya. Proses ini yang membuat yang awalnya kita berpikir nggak mungkin lah seorangnya Jokowi ini yang dilahirkan oleh PDIP dan partai-partai pendukung lainnya yang dianggap orang ini adalah orang yang sangat memperhatikan wong cilik. Jika ditanya pada saat dia mau menjadi presiden Indonesia pada saat baru 2 tahun jadi gubernur, dia bilang enggak, saya akan fokus mengurus Jakarta selama 5 tahun. Bahkan di salah satu kampanye politiknya mengatakan saya komitmen 5 tahun ya kan untuk memimpin DKI. Tapi kan ini dilanggar dan dengan bahasa selama ini mengatakan bahwa rakyat yang menginginkan, rakyat memanggil dan partai pendukung pun pada saat itu melihat bahwa ini adalah pilihan terbaik dari yang tidak baik. Nah, jadi kalau dikatakan Pak Jokowi ini adalah yang terbaik pada saat itu, bagi kami sebagai aktivis penggiat anti rasuah, Pak Jokowi ini belum ada rekam jejak sejak dari wali kota kemudian gubernur ada upaya-upaya atau tindak tanduk yang disinyalir melakukan KKN gitu loh. Saking percayanya kami dengan kawan-kawan penggiat anti rasuah, begitu bersihnya Jokowi ini, kami malah kecolongan. Ternyata yang dilakukan ini bukan K yang paling depan, ternyata K nomor 2 dan N di belakang gitu loh Mas Agung. Baik, berarti publik menilainya ada dinasti politik karena gerakannya terlalu cepat dan seperti terstruktur seperti itu ya Bang Hanifah ya? Sangat terstruktur kalau menurut saya. Kenapa? Ya gini, kami lagi melakukan kajian, terserang aja kami lagi melakukan kajian apakah tindakan pemberian Ketua Umum PSI kepada Kaisang ini bisa dikategorikan sebagai gratifikasi. Karena gini Mas Agung, orang untuk bisa mencapai jenjang tertinggi pada suatu partai politik yaitu ketua umum, ini membutuhkan tahapan-tahapan dan penjenjangan yang luar biasa. Ya kan? Mungkin karena di Partai Solidaritas Indonesia ini mereka tidak memiliki fatsun, tidak memiliki aturan partai yang mewajibkan orang jika ingin menjadi pengurus DPP itu harus melalui beberapa tahapan ya kan, beberapa sekolah mungkin ya kan, beberapa kegiatan yang memperlihatkan militansi atau loyalitas ke partai, tapi ini kan sekonyong-konyong. 2 hari sampai 2 minggu mengenal PSI melalui Kopdar atau Kopi Darat. Habis itu terjadi kesepakatan bahwa Kaisang ini cocok untuk menggantikan Giring menjadi ketua umum dan tanpa diduga pada hari itu diumumkanlah bahwa Kaisang ini sekarang ini didaulat sebagai ketua umum PSI. Nah, kami lagi mencoba mengkaji bahwa relasi kuasa ayahnya Kaisang Pangarep ini memiliki andil di sini. Artinya siapapun yang mempunyai PSI ini
siapapun penguasa atau oligarki yang bekerja di belakang PSI ini memberikan sesuatu yang gratis. Kan mana ada jadi ketua umum partai itu yang gratis. Tiba-tiba coba si Kaisang Pangarep ini bukan anak siapa-siapa. Tidak akan mungkin menjadi ketua umum PSI seketika seperti itu. Nah, ini kami lagi mengkaji apakah ini bisa dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi kepada keluarga Presiden Jokowi. Karena kalau lihat dari apa yang dikeluarkan, effort yang dikeluarkan oleh Kaisang ini hingga mencapai puncak tertinggi dalam suatu partai, menurut kami terlalu instan. Kalau dibilang karbit, tidak, ini instan. Kalau karbit kan masih ada prosesnya. Walaupun itu cepat, tapi masih ada prosesnya. Kalau instan kan Mas Agung tahu sendiri seperti Indomie kan. Maaf ini ya iklannya dia. Seperti mie lah. Mie itu dipanaskan airnya, dicelup, kasih bumbu, langsung bisa dimakan. Nah ini instan. Sangat instan sekali. Kalau karbit kan kita masih butuh. Kalau karbit buah-buahan kita butuh 2 hari 3 hari kan. Kalau instan kan nggak sampai 5 menit bisa kita makan itu mie. Gitu Mas Agung. Baik, jadi prosesnya memang begitu singkat dan sangat mengejutkan publik ya Bang Hanifa ya. Lalu kita Sangat. kembali ke persoalan Gibran tadi, Bang Hanifa. Apakah Ya. kemudian isu yang beredar ini terkait dinasti politik merupakan citra yang buruk seperti itu? Dan mengapa? Sementara di satu sisi mungkin dengan adanya Gibran nantinya bisa memperbaiki dan melanjutkan program Jokowi yang tertinggalkan. Katakanlah seperti IKN kan tidak mungkin dibiarkan begitu saja untuk tidak diselesaikan. Ya, kami melihat seperti ini. Jika dikatakan bahwa dengan hadirnya Gibran ini sebagai anak muda ini, mumpung ini hari ini Hari Sumpah Pemuda ya, 28 Betul. Oktober. Jadi mencermati ini dengan mengatakan bahwa dengan munculnya Gibran, kesempatan terhadap anak muda akan terbuka dengan luasnya, ya kan? Jadi selama ini kita harus antri karena begitu panjang runutan atau urut kacangnya, sehingga untuk menjadi seseorang itu kita butuh waktu. Kita belajar di Indonesia ini bahwa ada norma-norma, ada toto kromo, ya kan? Ada politik berjenjang yang selama ini menjadi jargon-jargon para senior-senior kita, terutama senior-senior yang partai politik yang berada di koalisinya yang mendukung Mas Gibran ini. Nah, apa yang kami lihat di sini, para milenial saat ini atau generasi Z ya saat ini, mereka tidak melihat bahwa apa yang didapatkan oleh Gibran ini sesuatu yang bisa membanggakan bagi kaum milenial. Jadi mereka melihat bahwa untuk bisa menjadi seseorang itu tidak perlu harus bersusah payah melalui jenjang-jenjang suksesi. Jadi yang penting kalau bapak saya orang berkuasa, saya besok akan bisa menggantikannya untuk berkuasa juga. Dan kalau di perusahaan swasta sih nggak apa-apa Mas Agung. Tapi ini kan negara ini dibentuk dengan konstitusi ya kan, dengan disupport oleh berbagai macam undang-undang dan peraturan yang mengikat seseorang itu memiliki masa kapan dia bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Nah, ini kan yang dilakukan oleh MK ini sebenarnya bagi kaum milenial ini jadi tanda tanya sebenarnya. Jika seandainya selama ini Mahkamah Konstitusi itu digunakan untuk memperjuangkan hak konstitusi mereka. Nah, sekarang kondisi seperti ini kan memperlihatkan bahwa di Mahkamah Konstitusi yang sangat terhormat ini pun ternyata bisa dilakukan bisa terjadi konflik of interest gitu loh. Dan kalau seandainya besok terjadi dispute pada saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, ini dikhawatirkan siapapun yang dipilih oleh anak-anak muda sekarang, ya kan, relasi kuasa ini akan menjadi tendensius bagi mereka bahwa ya udahlah, bisa jadi, ya saya khawatirkan bisa jadi anak muda yang belakangan ini dibilang akan mensupport Gibran, saya khawatir malah mereka apatis, malah golput akan tambah banyak. Nah, kekhawatiran ini kan membuat
mesin demokrasi kita yang berjalan sudah bagus pasca reformasi ini kan mundur lagi sebenarnya. Dan ada satu lagi Mas Agung yang menjadi rasa kekhawatiran saya dan sedikit kecewaan saya ya, bahwa orang-orang yang berada di koalisi Indonesia Maju ini adalah para senior yang mengerti tata krama etika berpolitik, yang selalu mengatakan sama kita bahwa untuk berpolitik itu kita butuh effort, militansi, kita harus ada suksesi, kita butuh pendalaman materi terkait dengan bagaimana berpolitik, bagaimana mengatur organisasi, bagaimana menjadi birokrasi, ya kan, bagaimana memimpin satu organisasi dengan etis itu, dengan etis dan dengan cara-cara yang sangat elegan. Kan kalau kita sudah masuk ke dunia politik ini kan tidak hanya dibutuhkan kecerdasan. Kalau hanya kecerdasan banyak itu profesor-profesor di luar sana itu, para dokter di luar sana itu, yang seharusnya mereka memiliki kemampuan di bidang komunikasi politik, hukum tata negara segala macam. Dipercaya nggak mereka memimpin organisasi sebesar partai PSI itu? Enggak kan? Karena yang dibutuhkan pada saat ini bagi partai politik itu adalah siapa yang bisa mengorkestrasi suara-suara yang ada di daerah. Nah ini kalau kita kembangkan lagi Mas Agung, ini bisa lebih besar lagi nanti upaya-upaya yang dilakukan oleh dinasti ini mempengaruhi lembaga. Jadi lembaga-lembaga yang akan nanti bertanggung jawab terhadap kontestasi politik di 2024 ini, ya kan, ini sudah terbaca, publik pun sudah membaca. Mungkin saya yakin juga kawan-kawan di Tribun News pun sudah tahu apa yang akan terjadi sebulan atau 2 bulan ke depan. Sebelum yang pasti sebelum keputusan tanggal 14 November itu pasti ada gerakan politik atau gerakan yang dilakukan oleh dinasti ini untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ini mencederai demokrasi. Dan harus diakui saat ini, ya kan, demokrasi kita ini terluka, sangat terluka. Saya masih merinding nih kalau setiap saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat sama Saldi Isra. Ini melukai hukum yang secara tatanannya itu sudah bagus selama ini. Kepercayaan yang selama ini MK dulu mungkin Mas Agung, saya flashback sebentar ya ke belakang ya. Dulu pada saat 2019 itu betapa dahsyatnya timnya Prabowo Subianto waktu mereka menggugat ke MK dan mereka dikalahkan. Dikepunglah MK itu, dikepunglah Bawaslu, dikepunglah KPU. Pada saat itu saya berada di sana. Saya berada di sana sebagai saksi mata di KPU dan saya saksi mata di Bawaslu. Betapa beringasnya, ya kan, menganggap pemerintah otoriter, pemerintah curang ini segala macam. Nah, sekarang, ya kan, sekarang apa yang dilakukan? Sekarang kalau bagi saya sekarang kecurangan ini yang dulu dituduhkan curang, sekarang kecurangan, yang tuduhan kecurangan itu dipelajari, ternyata ya sedikit curang ini ternyata menguntungkan dalam kontestasi politik, gitu loh Mas Agung. Ya, jadi Anda menilai bahwa ini memang seperti digerakkan seperti itu ya Bang Hanifah ya. Lalu dengan dipasangkannya Gibran dan juga Prabowo Subianto, banyak terutama partai di Koalisi Indonesia Maju ini menilai bahwa pasangan keduanya ini merupakan pasangan ideal. Prabowo sebagai politisi senior sekaligus menggandeng anak muda. Lalu bagaimana kacamata dan respons Anda terkait pasangan Prabowo dan juga Gibran ini? Bagi kami ya, maksudnya saya mewakili organisasi dan pendapat pribadi saya juga, karena kami sudah menemukan jawaban di NCW. Siapapun pasangannya sekarang, ya kan, selagi tidak memainkan konstitusi, selagi tidak melakukan olah undang-undang untuk melakukan memuluskan jalan pasangan capres dan cawapres ini, silakan aja. Kalau dikatakan karena karena Prabowo umurnya udah 70, kemudian Gibran ini di bawah 40, ya kan, ya
saya sangat mendukung anak muda itu maju, tapi bukan dengan cara-cara keculasan dan cara-cara instan yang merusak tatanan demokrasi gitu loh. Ini sesuatu yang memalukan. Nah, ini pernyataan mungkin Mas Agung bisa melihat juga. Itu di luar sana, media-media luar negeri pun sudah mengatakan bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini adalah seperti dinasti politik baru yang menggantikan Orde Baru zamannya Soeharto dulu. Nah, ini kan mencederai sekali nih. Kalau kita dipandang di dunia internasional itu dipandang bahwa tatanan demokrasi di Indonesia sekarang sudah hancur ya kan, dengan dinastinya Jokowi ini, dengan apa yang terjadi di MK ya kan. Nah, ini membuat nanti rasa percaya orang terhadap nilai-nilai demokrasi di Indonesia ini akan hilang. Kalau dikatakan pandangan kami terhadap pasangan Prabowo dan Gibran ini, saya sangat tidak, saya mengatakan ini tidak layak untuk diteruskan. Nah, yang pertama nih, seperti yang kami suarakan kemarin. Yang pertama, dua calon ini boleh dikatakan banyak cacatnya. Cacat yang pertama untuk calon presiden, seperti yang kami sampaikan di beberapa konferensi pers kami, di podcast-podcast kami sampaikan bahwa dugaan-dugaan korupsi yang sekarang ini kami sampaikan Prabowo ini tersangkut 2 dugaan korupsi, belum lagi yang ketiga nih karena kami lagi mengumpulkan datanya, bahwa Prabowo ini dugaan terhadap pembelian pesawat bekas Mires 2000-5 yang kami duga adalah pesawat yang sama yang dulunya akan dihibahkan ke Republik Indonesia tahun 2009. Pada saat itu Menteri Pertahanan adalah Yuwono Sudarsono. Dan saya yakin itu Pak SBY tahu sekali itu. Tapi kan begini, Mas Agung, dalam prinsip peperangan, enemy of your enemy is your friend, right? Jadi kalau seandainya sekarang dikatakan Pak SBY itu sebenarnya tahu apa yang terjadi dengan pesawat impor pesawat tempur bekas ini, ya sekarang mereka berkooptasi berdua. Dan saya yakin pun kalau kita minta Pak SBY berbicara apa adanya terkait dengan impor pesawat bekas ini, ya saya yakin Pak SBY nggak akan mau bicara. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa saya bilang tidak layak mereka ini menjadi calon presiden dan calon wakil presiden? Yang kedua, Prabowo ini yang didolat sebagai pelaksana ya, kan zamannya Pak Jokowi ini ada beberapa menteri yang didolat supaya menjadi pelaksana tugas atas perintah presiden untuk menjalankan nawacitanya. Nah, perintah kedua yang dijalankan oleh Prabowo Subianto ini adalah terkait dengan lumbung pangan nasional. Nah, lumbung pangan nasional ini pun kalau kita mau benar-benar membuka selebar-lebarnya, sebelum saya kembali lagi ke pesawat tempur bekas ini terlihat semua LSM, semua NGO baik dalam atau luar negeri mengatakan bahwa lumbung pangan nasional ini yang didaulat tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 ini bukan manfaat yang didapatkan oleh rakyat Indonesia, malah banyak mudaratnya. Kenapa? Lahan-lahan itu dikuasai oleh korporasi swasta besar yang kami duga pun itu adalah kroni-kroninya Prabowo Subianto. Dan penguasaan lahannya ini bukan lahan sedikit, Mas Agung. Lahannya ini luar biasa sekali besarnya. Yang paling besar itu ada di Papua. Di Papua itu lebih dari 1,3 juta hektar. Nah, di Sumatera itu lebih dari 200.000 hektar. Bahkan mungkin katanya hampir 400.000 hektar. Di Kalimantan itu lebih dari 200.000 hektar. Di Sulawesi lebih dari 200.000 hektar. Nah, ini 2 juta hektar yang boleh dikatakan tidak ada hasilnya. Kemudian penempatan pangan yang dikatakan pangan itu di beberapa wilayah ini tidak sesuai dengan kebutuhan pangan. Kalau dikatakan lumbung pangan nasional, artinya wilayah ini yang ditanam dengan tanaman pangan itu adalah yang dibutuhkan, sehingga tujuan akhirnya Indonesia akan swasembada pangan. Tapi apa yang didapat? Nilai uang yang dikeluarkan 6 triliun 2020 sampai 2022
sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya dianggap gagal. Nah, kenapa saya bilang ini ada kaitannya dengan dinasti oligarki ya? Karena sesalah-salah apapun yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ini sebagai Menteri Pertahanan dan pelaksana tugas untuk lumbung pangan nasional, Presiden Jokowi membelanya ini luar biasa. Bahkan ini menurut saya ini kemunduran bagi kita. Begitu dikatakan bahwa proyek lumbung pangan nasional ini bukan proyek biasa. Jadi kalau seandainya terjadi kegagalan yang pertama, yang kedua itu berhasil 25%, yang tiga juga berhasil sedikit, mungkin ke 6, ke 7 baru bisa berhasil. Nah, ini memperlihatkan bahwa terlihat dengan jelas ya kan dinasti ini udah bekerja tidak hanya mulai tahun kemarin, sejak mulai dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin setelah kalau dugaan kuat kami ini dengan ada beberapa program yang gagal dan dimaafkan, terutama lumbung pangan nasional ini, nilainya besar loh Mas Agung, 6 triliun. 6 triliun itu diserahkan lahan-lahan itu swasta untuk mengelola, ya kan, diberikan insentif baik itu bibit, baik itu pupuk di sana kan, kemudian disuruh tanam dan gagal. Nah, biasanya kalau proyek gagal, BPK atau BPKP akan melakukan audit dan jika gagal biasanya dipinalti kan, atau jika ada dugaan korupsi di sana karena tidak melakukan sesuai dengan apa yang sudah ada dalam BESTEK atau ada dalam RAB atau ada dalam DIPA-nya, ini harusnya menjadi temuan. Tapi yang lucunya, temuan terhadap lumbung pangan nasional ini pun tidak diungkap. Nah, ini kan berarti kan benar-benar sudah diorkestrasi benar-benaran lembaga-lembaga bahkan badan perwakilan keuangan yang selama ini boleh dikatakan sangat sangar ya jika ada proyek-proyek yang menggunakan anggaran pembelanjaan negara yang disalahgunakan, mereka bersuara keras. Tapi saya melihat di sini ada saling sandra. Kegagalan keduanya Prabowo Subianto ini dan dimaafkan dan dibela ya oleh Presiden Jokowi secara terang-terangan pada saat awak media menanyakan hal tersebut, ini memperlihatkan bahwa dinasti ini terbentuknya ini tidak lama setelah Jokowi ini dilantik menjadi Presiden RI yang kedua. Dan ini menurut saya ini apa ya, kalau dibilang pengkhianatan bisa jadi. Kalau pribadi ke partai, saya bisa mengatakan bahwa ini pengkhianatan. Tapi kalau partai keluar dari koalisi, saya tidak bisa mengatakan itu pengkhianatan. Itu adalah kebutuhan dan ini partai gitu loh untuk bisa lebih besar dan meningkatkan elektabilitasnya. Terus kenapa saya bilang Wapres juga nggak layak? Saya mau tanya, ada beberapa wartawan pun nggak bisa jawab, entah nggak bisa jawab, entah nggak mau menjawab. Saya tanya, bisa nggak disampaikan ke saya secara komprehensif, ya kan, atau secara detail, short detailnya aja, apa berhasilnya saudara Gibran ini sebagai wali kota di Solo? Dibilang pertumbuhan ekonomi di Solo itu meningkat sejak Gibran menjadi wali kota. Apa dasarnya? Apa studi empiris yang dilakukan yang bisa menilai secara kuantitatif bahwa itu berhasil dan secara kualitatif itu dikatakan berhasil karena melihat dari euforia orang-orang di Solo, Solo menjadi lebih rame, Solo lebih ini. Nah, semua ini kan kembali saya bilang ini udah diorkestrasi oleh dinasti ini dengan apa? Dengan proyek-proyek besar, ya kan? Dengan kegiatan MICE yang besar itu selalu diadakan di Solo. Ekonominya bergeraklah ke Solo. Ya kita nggak bisa memungkiri itu. Jika ada kegiatan dalam satu kota itu digerakkan secara masif, pasti ekonomi pun akan bergerak secara masif. Yang berikutnya, jika dikatakan Gibran ini berhasil dia sebagai wali kota Solo, ini saya kasih aja gambaran. Saya kasih gambaran, ini open source data yang bisa kita lihat dimanapun. Jadi saya mengutip dari kawan saya si Ubaidillah, dia melaporkan Gibran dan Kaisang ini
menerima gratifikasi atau ada TPPU di sana dengan menerima uang kucuran dari PT SM. PT SM ini yang diduga tersangka pembakaran hutan tahun 2015. Nah, lucunya si PT SM ini dituntut ganti rugi sebesar 7,9 miliar pada saat dia kena pembakaran itu kan. Nah, kami belum menemukan itu apakah 7,9 miliar itu jadi dibayar atau enggak. Nah, tiba-tiba ya kan Kaisang dan Gibran ini diduga menerima kucuran uang berdasarkan laporan dari Ubadillah ini sebesar 99,3 miliar. Ini kan sangat fantastis. Jadi kita melihat kesederhananya Pak Jokowi ini dari Solo ke menjadi gubernur DKI sangat sederhana sekali. Bahkan ada mobil SMK itu mengatakan biar rakyat Indonesia bisa menikmati roda 4, TKDN-nya SMK ini nanti bisa mencapai 90%. Nah, ini kan inilah jargon-jargon yang selama ini masyarakat Indonesia ini merasa bahwa ya beliau ini memang sosok pemimpin yang diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia. Jangankan rakyat Indonesia ada di sini nih, saya sendiri nih, saya mengidam-idamkan itu pada saat itu kan. Cuman gerakan-gerakan terakhir-terakhir ini setelah kita coba telusuri ke belakang, ya kan, kita telusuri, kita selidiki sejak kapan sih dimulai sebenarnya orkestrasi ini ya. Kami melihat orkestrasi ini dimulai sejak tahun 2020. Mas Agung, kalau orang berpikir cuma setahun 2 tahun, kami melihat dari 3 tahun yang lalu sebenarnya ini sudah dimulai. Apa dimulainya? Dimulai dengan lumbung pangan nasional, akhirnya memang tidak terlaksana, terbengkalai begitu saja. Kemudian apalagi nih yang bergerak di sana? Nah, saya kemarin sempat menduga juga bahwa Rempang Eco City itu investasi yang dipaksakan sebesar 11,8 miliar dolar ya kan, hampir 170 triliun itu ini juga merupakan bentuk upaya-upaya dinasti ya untuk mengelembungkan pundi-pundi sebelum kontestasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena Saudara Bahlil ini kan sekarang menjadi salah satu anggota Bapilu atau Bapil Presnya Prabowo dan Gibran. Nah ini kan kalau kita melihat runutan ini ya, ternyata memang sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum ini. Nah, ketidakberhasilannya Kaisang ini pun kita lihat ya, ada beberapa hal. Kalau memang berhasil memiliki ide-ide cemerlang, inovatif, kreatif, segala macam, mungkin Mas Agung pernah mendengar juga kan di Solo kan, bahwa bisnisnya Kaisang ini ada 4 loh yang sudah gugur loh, maksudnya yang sudah bangkrut loh, Kaisang ini. Jadi kalau dikatakan dia berhasil sebagai kepala daerah, ini mohon maaf nih Mas Agung, bukan saya merendahkan orang ya karena pendidikan atau karena apa ya. Kan kami juga menggali informasi data rahasia terkait dengan saudara Gibran ini menjadi wali kota Solo. Itu berapa banyak guru besar dan berapa banyak para doktor komunikasi politik, pakar ekonomi segala macam yang digiring ke sana untuk mementorin wali kota Solo ini sehingga memahami sebagai birokrasi itu apa yang harus dilakukan. Sebagai pemimpin daerah tingkat 2 itu apa hal-hal yang signifikan yang bisa meleverage ekonomi di daerahnya. Kenapa saya bilang semuanya itu nggak ada, bukan berasal dari Gibran ini sendiri, maka saya katakan belum layak ya. Saya mengatakan bukannya tidak layak, tapi belum layak, butuh waktu lah untuk dia belajar. Ada 4 bisnis Gibran yang belum tikar. Yang pertama itu tema kopi, 40 toko tersebar di wilayah Indonesia. Yang kedua tuh ada Gola. Gola ini startup minuman, modalnya itu 71 miliar, ya kan, dari Ventura Alpha, JWC Ventures, dan ini pun bangkrut. Nah, kemudian ada Siap Mas. Siap Mas ini produk minuman ngedrink, ringan dan keripik. Nah, kemudian ada laginya Madang. Madang ini dianggap salah satu bisnis yang bisa membawa Gibran ini kan berhasil sebagai pengusaha. Ternyata kan gagal juga. Artinya gini, Mas Agung, kita kan melihat rekam jejak orang ini berdasarkan keberhasilan masa lalu dia, sehingga
posisi masa sekarang pada saat dia diproyeksikan untuk menjadi seseorang itu bisa menjadi lebih nyata dan lebih ada kepastian bahwa siapapun yang akan memimpin kita ini memang orang-orang yang kompeten, yang kredibel, yang memiliki kompetensi, tidak hanya kompetensi sebagai kepala daerah, pernah menjabat sebagai kepala daerah, tapi kan memimpin negara ini kan dari Sabang sampai Merauke itu lebih dari 17.000 pulau. Bayangkan, 17.000 pulau lebih yang harus dikelola oleh dua orang yang namanya presiden dan wakil presiden. Walaupun orang banyak berdebat sama saya mengatakan, udahlah bang, ya kan, wakil presiden ini kan nggak ada tugasnya, yang bertugas kan presiden. Jadi kalau seandainya memang dia butuh belajar 5 tahun pertama ini, ya biarkan aja dia di sana, jangan diganggu. Saya bilang, saya tidak punya pretensi, tidak punya facet untuk mengganggu orang bisa berprestasi. Tapi proses instan yang dilakukan oleh saudara Gibran ini melalui tangan-tangan dinastinya, ini yang tidak sesuai bagi kami, kalangan aktivis, kalangan profesional. Karena ini melukai, mencederai demokrasi, mencederai upaya-upaya yang dilakukan oleh kita sebagai anak bangsa, ya berjenjang karir, ya kan, yang berorganisasi dari awal, dan akhirnya kami bisa berada di satu titik pengakuan baik di society gitu loh. Di social society ini kan pengakuan ini penting bahwa orang ini kredibel, orang ini memiliki kompetensi base yang layak untuk ditempatkan pada satu tempat yang benar-benar mulia, yaitu calon presiden dan presiden. Terkait dengan Prabowo, kenapa lagi dia tidak ini? Nah, saya mencermati sekali Prabowo ini. Nah, apa yang menjadi kekecewaan saya satu hal lagi sebenarnya adalah adanya pengakuan dari kepala rumah sakit RSPAD mengatakan bahwa Prabowo itu yang diduga 2 kali stroke itu salah. Kan kami bercanda jadinya, ya bukan 2 kali, mungkin 3 kali. Menurut saya ini kan penyampaian informasi yang janganlah, walaupun ini ada pesanan-pesanan politik, tapi jangan membodohi anak bangsa ini, karena kita bisa melihat dengan nyata bahwa para Prabowo ini tidak begitu sehat untuk bisa mengatur diri dia sendiri. Kan kalau kita bisa melihat orang bisa mengatur diri sendiri kan kelihatan itu Mas Agung. Seperti Pak SBY, gagah dia jalan kan, tidak perlu pada saat dia menjabat pertama jadi presiden. Kemudian kita lihat Pak JK. Pak JK walaupun udah tua kayak gitu masih gagah juga, bisa berjalan dengan baik. Kita lihat Pak Ma'ruf Amin, masih bisa beliau berjalan tanpa ada ketakutan dari para pengawalnya beliau akan jatuh. Teman, kalau kita lihat dengan Prabowo Subianto, mohon maaf saya bukan menyinggung fisik, tidak, tapi saya menyinggung kesehatan. Kalau Prabowo Subianto berlari aja Prabowo ini sedikit pada saat dia bergaya gemoy itu yang disampaikan oleh saudara Andre Rosiade kan, semua pengawalnya itu takut dan berlari. Jangan sampai Prabowo Subianto ini jatuh. Ini kan memperlihatkan bahwa sebenarnya kesehatan Prabowo Subianto ini dalam tanda kutip perlu dipertanyakan. Dan jangan disangka lagi oleh kepala rumah sakit RSPAD bahwa Prabowo ini mengalami stroke 2 kali itu salah. Iya, mungkin salah jadi 3 kali, mungkin gitu Mas Agung. Nah, apalagi yang berkembang di sini membuat saya itu kami menyampaikan bahwa Prabowo sama Gibran ini, saya tidak mempersalahkan umur ya, ini tolong dicatat Mas Agung, bahwa umur tua dengan umur muda dikombin itu nggak ada masalah. Dan itu malah terlihat ada suksesi, artinya yang lebih senior bisa memberikan mentoring kepada yang lebih muda. Fase pada saat perjalanan kepemimpinan ini bisa berjalan beriringan, ya kan, banyak hal baru yang bisa dipelajari oleh wakil presiden yang muda. Tapi proses instan ya dan keterlibatan dinasti ini yang menurut saya membuat pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran ini nggak cocok. Nah, kalau dikatakan lagi kan, saya kan paling banyak diserang itu kalau ditanya kenapa ini mengatakan Prabowo nggak layak. Ya nggak layak, karena kalau belum beliau itu bisa menanggapi apa yang kami sampaikan terkait dengan pesawat bekas itu, Mas Agung tahu nggak bahwa tidak dalam pengadaan barang dan jasa, jika kita harus mengimpor suatu barang, keharusan ini,
karena emergency, karena force major, kita butuh barang itu tidak bisa sekonyong-konyong barang bekas kalau jika masih ada barang yang lebih bagus. Dan dari Komisi 1 pun mengatakan bahwa Prabowo membeli pesawat bekas ini nggak pernah berkonsultasi. Nah, ini kan ada hal yang dilanggar di sini. Tolong jawab dulu, Pak Prabowo Subianto, dugaan kami, ya kan, bahwa jika benar itu bukan pesawat yang sama, kemudian kenapa Bapak ini uh, mengimpor sesuatu yang bekas, yang harga pemeliharaan barang pesawat itu mahal dan spare part-nya mahal sekali. Ini nggak efektif. Saya yakin Menhani tahu. Cuman saya nggak tahu ya, apakah Menhan ini sendiri yang bekerja dibantu oleh kroni-kroninya, atau kroni-kroninya yang mencokoki Menhan ini. Tapi saya nggak yakin lah kalau kroni-kroninya mencokoki Pak Menhan, karena beliau kan sangat keras dan tegas orangnya. Dan ya kesimpulan saya gini, sebelum beliau bisa menyelesaikan apa dugaan korupsinya terkait dengan pesawat bekas, ya kan, harusnya itu hibah jadi bekas, kemudian mempertanggungjawabkan kegagalan lumbung pangan nasional yang 6 triliun itu besar loh, 6 triliun itu. Kemudian Saudara Gibran, kenapa saya bilang nggak layak juga ya, karena memimpin perusahaan sendiri dengan investasi yang ditanamkan oleh orang lain aja gagal, apalagi memimpin negara ini nanti. Terbayang nggak, Mas Agung, berapa banyak investasi nanti akan masuk ke Indonesia? Nah, kalau seandainya yang menjalankan investasi ini tidak mengerti mengelolanya, tidak mengerti meleverage-nya, ya kan, tidak bisa dia melakukan hal-hal yang inovatif, yang kreatif, sehingga uang ini bisa berkembang. Itu kan bisa membahayakan juga nanti. Kemudian apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa program-program yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka ini sebenarnya program yang sudah ada dan hanya melanjutkan apa yang disampaikan oleh bapaknya Presiden Jokowi. Dan hal ini apa sangat bagi anak muda ini, saya kan masih muda nih ya, menganggap kenapa harus bergantung kepada orang tua gitu. Kalau emang Anda kreatif, Anda inovatif, Anda memiliki penalaran yang bagus untuk bisa memimpin bangsa ini, sampaikanlah hal-hal yang baru, sampaikanlah hal-hal yang bisa mengedukasi anak muda bangsa ini, sampaikanlah sesuatu yang membuat ada efek wow-nya bagi anak muda di Indonesia. Ini mumpung Hari Sumpah Pemuda ini, ya kan, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa itu bahasa Indonesia. Cuman ini nggak kelihatan bagaimana gagahnya kita anak muda Indonesia ketika kita lihat Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, ya kan, Agus Salim pada saat itu, Tan Malaka, anak-anak muda ini yang memimpin bangsa pada saat itu. Jangan disamakan, karena ini saya kadang-kadang agak bingung juga kalau seandainya ada beberapa politikus senior menyamakan Gibran ini dengan para pahlawan nasional kita dulu yang membangun bangsa ini, yang founding father kita ini, ya kan, memiliki kecerdasan luar biasa, keterbatasan informasi, tapi bisa mereka melakukan pengolahan data dengan sempurna, berdebat dan menjadi bagian dari delegasi untuk bisa bersidang atau berunding dengan Belanda pada saat itu. Ini hal yang berbeda. Ini tolong dipahami dulu bagi kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia, terutama para pemuda ini, bahwa janganlah menyamakan seseorang yang memang belum memiliki kompetensi yang pas untuk posisi tertentu dengan masa lalu orang yang memiliki kecerdasan, yang kemampuan, yang memang harus diakui luar biasa. Kalau nggak luar biasa, kita nggak akan menjadikan para pahlawan itu sebagai pahlawan nasional, gitu Mas Agung. Ya, baik. Itu tadi pandangan Anda terkait pasangan cawapres dan juga cawapres Prabowo Subianto dan Gibran, ya. Anda menyatakan bahwa ini tidak layak untuk diteruskan seperti itu. Lalu di tengah isu dinasti politik ini, kami juga mendengar ya di berbagai media dari PDIP mengeluarkan isu soal ada permintaan 3 periode di internal PDIP dari RI 1. Tapi pernyataan ini sebenarnya sudah dibantah oleh Mbak Puan Maharani, Bang Hanifah. Tapi justru digaungkan lagi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Lalu bagaimana menurut pendapat Bang Hanifah? Makanya saya bilang tadi Mas Agung, ini kan
saya kok dibilang diajak bercerita kayak gini bisa sampai pagi kita nih. Tapi gini, saya ini ya, proses untuk melanggengkan kekuasaan dinasti ini sebenarnya tidak dimulai setahun atau 2 tahun ke belakang ini, tapi udah sejak tahun 2020. Jadi sejak tahun 2020 itu sebenarnya sudah mulai di spill lah, dicetuskan bahasa-bahasa bahwa jika bisa dilakukan karena rakyat masih ingin Jokowi sebagai presiden, disampaikan oleh Balila Dalia, juga pernah disampaikan juga sama Menko Marves, ya, Luhut Binsar Panjaitan, bahwa ya kalau seandainya memang rakyat meminta supaya menjadi 3 periode, kenapa nggak coba dipertimbangkan yang segala macam. Itu sebenarnya udah lama. Dan ini pun juga diakui oleh pengamat politik Yunarto kan. Jadi Yunarto itu dipanggil berdiskusi dengan Presiden Jokowi dan diakui kan terbuka di Twitternya dia bahwa dia dipanggil bagaimana strategi ya yang bisa dilakukan untuk bisa melanggengkan kekuasaan 3 periode. Nah ini kan sudah ada bukti-buktinya, walaupun dikatakan kalau Mbak Puan, saya yakin Mbak Puan ini berusaha meredam, jangan sampai nanti keluar sesuatu yang sahih dari partai yang pada saat ini sedang berkuasa dan merupakan partai yang menjadikan Pak Jokowi ini orang nomor 1 di Indonesia, itu menjadi gejolak atau menjadi kisruh. Ini caranya PDIP terus terang selama 3 bulan terakhir ini agak sedikit berbeda dengan PDIP yang dulu saya kenal, yang jika banteng bergerak semuanya akan digerudukkan. Nah, cara-cara humanis yang disampaikan oleh Mbak Puan ini menurut saya inilah negarawan yang sejati. Artinya di sela-sela beliau ini juga merupakan penerus dari Bu Megawati, tapi cara penyampaian sekarang Mbak Puan ini luar biasa menurut saya. Artinya dia tidak ingin melukai hati kader-kadernya, tapi dia juga berusaha tidak mengecilkan Jokowi sebagai presiden yang masih menjabat saat ini. Tapi kan ini saya yakin pasti ada batasnya. Manusia itu kan pasti ada limit tertentu ya kan, yang diam kami diam, kami diam, kami diam ya kan, karena selama ini katakan diam itu adalah emas. Tapi saya yakin pada saat berbicara itu adalah berlian, orang akan memilih untuk berbicara, itu Mas Agung. Dan ini menurut saya hanya momentum aja, bahwa apakah benar Jokowi itu ingin berkuasa 3 periode. Kalau kami di NCM meyakini iya, karena proses ini sudah diorkestrasi sejak tahun 2020. Dan ini sangat nyata kelihatan. Lalu yang mungkin menjadi perbincangan di publik ini karena memang tidak ada apa ya, ada ketidaksinkronan antara Bang Hasto dan juga Mbak Puan seperti itu ya Bang Hanifah, sehingga publik bingung membacanya seperti itu. Sebenarnya memang adakah perintah dari RI1 seperti itu atau keinginan pribadi dari RI1 seperti itu? Soalnya kan atau mungkin ini memang tadi Anda bilang Mbak Puan, ada memuji Mbak Puan, orang yang sosok yang sangat nasionalis dan mungkin tidak ingin ada isu miring di tengah menggaungkan PDIP ini untuk memenangkan Ganjar dan juga Mahfud seperti itu. Iya, ini dari kami ya NCW ya. Ya. Kalau saya melihat antara Mbak Puan dengan Bang Hasto, Mas Hasto ini nggak ada friksi sama sekali. Ini kan dia namanya partai politik lah, mau di Demokrat, mau di PAN, mau di Golkar, mau di Gerindra. Orang ini kan punya masing-masing punya tiap-tiap punya tugas masing-masing. Yang satu naikin tensi, satu nurunin tensi ya kan. Satu menggunakan poker face seolah-olah tidak terjadi apa-apa, satu lagi memperlihatkan kesedihan, satu lagi memperlihatkan amarah. Ini kan dalam berkomunikasi politik kan semua fase-fase dan semua variabel-variabel bagaimana mempengaruhi massa ini kan digunakan. Jadi kalau seandainya datar-datar aja kan tidak ada riak-riak yang bisa menaikkan adrenalin para kader kan, para konstituen, para calon pemilih. Nah, menurut saya jika dikatakan ada nggak friksi antara Mbak Puan dengan Mas Hasto? Kalau saya melihat enggak, ini hanya seperti pembagian peran aja, bahwa Mbak Puan ini ingin supaya tidak ada hal-hal yang bisa mencederai
menciderai anak-anak bangsa lebih meluas lagi, makanya beliau berusaha meredam. Cuman mungkin dari sisinya Sekjen ini kan pasti ada dorongan dari DPC, dari DPD kan, daerah-daerah itu yang mengatakan bahwa kita harus bergerak. Nah, mungkin ingin menyampaikan bahwa ingin menyampaikan yang sebenarnya, tapi Mbak Puan belum memikirkan, belum saatnya. Nah, ini saya nggak tahu ya, karena ini kan di PDP sendiri. Tapi kalau kami melihat di luar, sebenarnya yang disampaikan Mas Hasto itu nyata adanya. Dan yang paling jelas itu adalah pada saat ada beberapa orang influencer yang dipanggil ke istana oleh Pak Jokowi, ya kan, terlihat oleh mereka bahwa pemanggilan ke Jakarta itu bahwa mereka harus mengawal Mas Ganjar menjadi penerus Jokowi berikutnya, namun akhirnya ternyata di ujung-ujung seperti di prank. Tapi ada beberapa dari influencer itu menyampaikan bahwa pada saat terjadinya pertemuan itu mereka sudah melihat Joko Widodo ini bukan Joko Widodo yang mereka kenal 2014 dan 2019 pada saat akan menjadi Presiden RI yang kedua. Nah, ini sebenarnya kan mereka ini kan paham sekali dialektika dan berkomunikasi politik ya. Jika ada keinginan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, tapi pada saat dipanggil itu ya terlihat jelas sebenarnya agenda sebenarnya dari Pak Lurah ini bukan ingin mensuksesi Ganjar, tapi ada sesuatu, tapi mereka pada saat itu tidak menyangka bahwa ini akan Gibran gitu loh, Mas Agung. Oke. Lalu dari kacamata Anda, Bang Hanifah, kepentingan apa sih yang sebenarnya paling terlihat dengan lahirnya dinasti politik ini? Apakah memang hanya sekedar karena ingin berkuasa, atau bagaimana? Nah, ini yang menarik ini. Beberapa orang selalu mengkait-kaitkan bahwa suksesinya si Gibran Rakabuming Raka ini ya kan mendampingi Prabowo Subianto tujuannya untuk mengawal proyek-proyek strategis nasional yang sudah digulirkan oleh Pak Jokowi Widodo ini, sehingga sustainability-nya itu tetap terjaga. Jadi seperti proyek di IKN, terus beberapa proyek strategis nasional, waduk irigasi besar, jalan tol, habis itu kereta cepat Jakarta Surabaya, ya kan, yang akan diteruskan. Kemudian ada lagi proyek PSN yang kereta api lintas Sulawesi. Kemudian ada lagi beberapa proyek smelting besar, itu ada di Kalimantan Utara. Ada beberapa lagi proyek-proyek besar yang dianggap bahwa ini sangat berkorelasi keberlanjutannya ini jika tidak diberikan ke orang yang tepat, ya kan, ini tidak akan berlanjut. Tapi kan hal ini memperlihatkan bahwa Jokowi ini berkhianat terhadap partai yang sudah membesarkannya, mulai dari wali kota menjadi presiden RI. Kalau memang pada saat itu dia ingin mengatakan dia mau supaya keberlanjutan dari proyek-proyek strategis nasional yang sudah bagian dari nawacitanya ini mau dilanjutkan, tinggal bicara aja sama Mas Ganjar Pranowo kan bagian dari satu partai mereka. Nah, kalau saya belakangan jika dikatakan apakah ini memang direncanakan sehingga Gibran ini dengan di-speed up menjadi wapres dan keberlanjutan proyek ada kaitannya atau enggak? Saya tidak melihat itu. Kenapa saya tidak melihat itu? Yang pertama, Gibran ini tidak memiliki kompetensi base yang benar-benar ngerti infrastruktur, yang benar-benar mengerti terkait dengan economic development, makro maupun mikroekonomik, karena kegagalan dia di mikroekonomik dia nggak ngerti, gagal lah dia 4 bisnisnya bangkrut kan. Makroekonomik dia nggak mengerti, kenapa? Ya karena menurut saya apapun yang dilakukan sekarang itu, kebijakan yang ada di Solo sekarang itu, dia dibantu oleh para profesor dan para doktor, dan kami mendapatkan data-datanya, informasi siapa yang mengawal Gibran ini yang menjadi mentornya selama menjadi wali kota Solo. Dan ya
Mas Agung pun juga udah tahu kan, untuk menjadikan seorang Gibran Raka ini menjadi wali kota Solo kan bukan bukan apa bukan proses pemilihan langsung yang sederhana. Banyak yang terluka di sana, yang seharusnya itu kader PDIP ya kan, di sana yang melanjutkan efek Rudi demi seorang Gibran ini, ya kader ini harus harus kecewa, dan kekecewaan itu sempat sempat keluar di media kan. Hal yang sama dilakukan juga di Medan. Kader PDIP terbaik karena ada keinginan dari Pak Jokowi supaya memberikan kesempatan kepada menantunya menjadi kepala daerah di sana. Tapi kan orkestrasi inilah saya katakan bahwa dinasti ini nggak hanya setahun 2 tahun, dari 3 tahun yang lalu gitu loh Mas Agung. Kalau dibilang keterkaitannya dengan keberlanjutan sustainability program proyek segala macam yang sudah dicanangkan Pak Jokowi, saya tidak melihat korelasi yang sangat erat. Ini hanya ingin melanggengkan kekuasaan karena hasrat berkuasa ini, Mas Agung. Mas Agung belum pernah jadi presiden kan, saya pun belum pernah. Tapi kan kita nggak tahu. Ternyata begitu menjadi presiden ini kan banyak hal-hal yang bisa didapatkan, privilege yang didapatkan. Salah satu privilege yang didapatkan oleh si Kaisang itu. Ya, karena saya anak presiden, ya sekali-sekali saya ada privilege lah. Ya, kami silakan aja Kaisang mendapatkan privilege, tapi kami bisa menduga itu. Jika ini deliknya bisa kami temukan mana yang bisa ini gratifikasi jelas di depan mata. Bapak berkuasa, anak diberikan kuasa menguasai suatu partai. Bisa diduga ini adalah bentuk gratifikasi dari pemilik dari PSI kepada Presiden Jokowi. Persembahan lah, didugaan kami. Persembahan untuk meneruskan kekuasaannya melalui gratifikasi yang diberikan kepada Kaisang yang memiliki kuasa relasi dari Joko Widodo. Gitu Mas Agung. Baik. Lalu terlepas dari keluarga Presiden Jokowi antara Gibran, Kaisang dan juga Presiden Jokowi sendiri, kita tahu kemarin Bang Hanifah ada kasat baru yang dijabat oleh sosok yang juga dekat dengan Presiden Jokowi, ya ini Pak Agus Subianto yang dulu sudah dekat sejak di Solo seperti itu. Dandim ya. Dan juga melenggang menempati posisi tertinggi di apa namanya di TNI seperti itu. Lalu Anda bagaimana melihatnya, Bang Hanifah? Makanya saya bilang, orkestrasi ini akan terus berlanjut, Mas Agung. Orkestrasi ini akan terus berlanjut, ya kan? Bahwa nanti dinasti ini akan berusaha mengkooptasi lembaga-lembaga yang akan menjadi nanti penentu kemenangan dari Prabowo Subianto dengan Gibran. Jadi Agus Subianto ini yang dijadikan kasat menggantikan Jenderal Dudung, ya kan? Ini saya sampaikan aja ini 2 minggu lagi kasat ini akan jadi Panglima TNI. Ini bocoran. 2 minggu lagi lah udah jadi Panglima TNI itu. Nah ini kan semakin terlihat bahwa dinasti ini berusaha melakukan orkestrasi, mengumpulkan variabel-variabel penentu untuk kemenangan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka ini. Lembaga-lembaga mana yang harus mereka kooptasi, harus mereka kuasai sehingga proses untuk pemenangan pada saat election itu bisa dipastikan. Nah, dengan penguasaan TNI, ya kan? Kalau kalau Polri kan sudah memang dari dulu kita tahu bahwa Jenderal Polisi Listio Sigit ini adalah orang dekat pada saat Pak Jokowi itu sebagai wali kota Solo, Pak Jokowi ya. Kemudian Gus Bianto ini pun kan sebagai dandim pada saat itu di sana. Nah, sekarang nggak hanya sebagai kasat. Ini kalau informasi ini benar, 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi jadi Panglima TNI. Udah jelas itu. Jadi Anda melihat ini memang dipersiapkan tak hanya dari lingkup keluarga, tapi juga beserta perangkat-perangkatnya seperti itu, Bang Hanifah. Semua elemen-elemen variabel-variabel penentu, lembaga, kementerian, ya kan, ini bocoran-bocoran lagi nih. Kalau ini yang udah beredar kan, seperti keinginannya Pak Jokowi, ya kan, tapi tidak keluar dari mulutnya, keluar dari orang-orang sekelilingnya, bahwa karena ada kedekatan antara kabin, ya kan, dengan Bu Megawati atau dengan PDIP, maka
Kabin akan digantikan oleh Jenderal Dudung, ya kan? Ini isu-isu yang beredar ini. Tapi kan Pak Ya. Jokowi tidak berusaha membantah itu. Dia mau melihat test waternya seperti apa, ya kan? Gelombang ini seperti apa? Akseptasinya masyarakat, social society ini seperti apa? Kemudian ada lagi nih yang harus dikuasai oleh beliau, yaitu BSSN, Badan Cyber ya. Nah, kemudian apalagi yang harus dikuasai oleh beliau? Nah, ini yang lebih dahsyat lagi nih, bagaimana supaya dengan kondisi saat ini tidak perlu mengeluarkan uang untuk bisa melakukan penetrasi terhadap para pemilih. Ya, tahun ini ada bansos sama BLT. Tahun depan lebih dahsyat lagi, bansos BLT-nya kabarnya lebih dari 500 triliun. Kan hampir 20% dari total APBN kita. Kan aneh itu menurut saya. Dulu program BLT-nya Pak SBY ini sangat tidak disukai oleh Jokowi. Maka keluarlah kartu-kartu yang sekarang ini pun digadang-gadang sama Gibran kartu-kartunya. Nah, ini tiba-tiba kan kalau seandainya ada BLT, bansos atau apapun lah namanya, itu kan pemberian cuma-cuma dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Saya tidak menolak itu, malah senang ekonomi bergerak. Tapi ini kan dapat diduga bahwa pemberian uang sebesar 500 triliun lebih itu, ini proses mengambil hati para pemilih bahwa jika seandainya bapaknya aja bisa mengeluarkan uang 500 triliun untuk dibagi-bagikan, yang itu sebagian besar pun dikorupsi ya oleh pelaksananya, apalagi anaknya besok. Ya, ini besok kalau seandainya Gibran jadi wapres, ya program bagi-bagi bansos dan BLT ini ya mungkin akan ada lagi. Nah, kan ini merusak cara berpikir anak bangsa untuk tidak berusaha bekerja, ya kan, meningkatkan kompetensinya, meningkatkan skillnya untuk bisa menghasilkan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ini bisa meninabobokan. Lebih bagus uang 500 triliun itu bikin sentra-sentra industri, dukung pembiayaan para UKM yang benar-benar diawasi, jangan hanya ngasih kur habis itu nggak diawasi jadi kredit macet. Kemudian beberapa lahan-lahan atau wilayah-wilayah tambang ya kan yang selama ini orang termarginalkan dan jadi korban aja masyarakat di sekitar tambang, dimanfaatkanlah mereka, mungkin industri industri atau bentuk bisnis yang bisa mensupport tambang itu sendiri, ya kan kebutuhan dalam tambang itu banyak, ada bahan makanan, ada bahan bakar, ada segala macam, ada kayu segala macam. Ini kan lebih jelas pengangguran pun bisa ditekan. Tapi kalau hanya memberikan bantuan sosial, memberikan BLT, orang nganggur ya tetap nganggur. Dia hanya berharap dapat 300.000 setiap bulan. Kalau seandainya lapangan pekerjaan yang dibuka, ya kan, keterlibatan masyarakat dalam beberapa industri itu dilibatkan, ini kan jauh lebih besar impact-nya atau efek dominonya terhadap ekonomi Indonesia. Itu Mas Agung. Baik. Saya tertarik dengan pernyataan Anda, Bang Hanifah, yang Anda menyebutkan tadi Pak Agus Bianto mungkin 2 minggu lagi akan menjadi Panglima TNI. Mungkin maksud Anda disiapkan untuk penggantinya Pak Yudo Margono, seperti itu kah? Iya jelas, siapa lagi? Hmm. Apakah dalam jangka waktu memang sesingkat itu, Bang? Sementara kan Dalam memang tempo baru. sesingkat-singkatnya dan tempo sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya kalau bisa. Ya ini kan informasi yang kami terima. Dan sekarang lagi mempersiapkan yang kasat ini dari mana, apakah dari menantunya Pak LBP yang akan naik sebagai kasat, ya kan, atau dari jenderal-jenderal bintang 3 lainnya yang sudah antri saat ini kan. Kan kita lagi nunggu juga apakah Pangkostratnya akan jadi kasat, karena Wakasat kan sekarang udah jadi kasat kan, atau bisa jadi ada Pangdam, ya, ada lagi ya, ada Pangdam yang selama ini juga sangat taat dan patuh kepada dinasti, mungkin akan dikarbit menjadi kasat. Tapi yang jelas itu ada beberapa lembaga penentu yang saat ini dianggap akan menjadi batu sandungan ke suksesinya
Prabowo dan Gibran ini akan diganti, dan isu itu sangat keras, sangat, dan ya sudah menjadi persiapan lah beberapa lembaga ini jika memang akan terjadi pergantian. Baik. Dan kalau dikatakan apakah benar Kasat menjadi Panglima TNI, ya kalau kami kan hanya mendapatkan informasi yang layak kami percayai, karena persiapan untuk menuju ke sana terlihat dengan jelas. Ya, kita lihat bersama nanti Bang Hanifah, apakah memang prediksi yang Anda sampaikan tadi benar adanya, Iya, ya? iya, iya, Kita iya. saksikan sama-sama. Siap, siap Mas Agung. Baik. Lalu Bang Hanifah, ini kan juga menjelang 2024, banyak juga kondisi kepala daerah yang menempati PJ, ya. Itu adalah Ya, orang-orang pilihan Jokowi juga. Apakah Anda melihat ini juga merupakan desain untuk melanggengkan dinasti dan membantu majunya Gibran? iya kan, tadi saya sudah sampaikan bahwa orkestrasi ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2020, cuman eksekusinya mungkin dimulai dari tahun 2022 kemarin, udah ada PJ-PJ, dan 2023 ini. Yang paling jelas nih, kalau kami kan melihat dari kacamata kami sebagai penggiat anti korupsi, ya, korupsi dan nepotisme, ya. Dengan dikembalikannya Amran sebagai Menteri Pertanian, ini pertanyaan, menurut saya pertanyaan yang sangat serius ini. Kenapa harus Amran Sulaiman lagi? Kalau emang dianggap dia berhasil sebagai Menteri Pertanian, kenapa nggak diteruskan seperti Basuki gitu loh, Menteri PUPR, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, ya kan? Seperti Menseknek, seperti siapa lagi yang 2 periode ini, Menteri Perhubungan yang memiliki kedekatan dengan Jokowi, siapa lagi yang tidak diganti ini. Nah, kenapa harus Amran yang dijadikan di sana? Ya karena Amran ini menurut dugaan kami memiliki kedekatan dengan salah satu pengusaha batubara di Kalimantan Selatan. Yang kami yakini lagi nih, mudah-mudahan kami salah. Besok saya yakin akan menjadi bendahara tim pemenangan TPN-nya Prabowo Gibran. Nah, ini kan kembali lagi kita bicara orkestrasi, bahwa Amran ini akan dijadikan juga sebagai jangkar untuk pemenangan Prabowo Ganjar di khususnya Sulawesi Selatan, umumnya itu untuk daerah Sulawesi. Nah, ini kan akan head to head lah nanti dengan Pak JK, jika Pak JK masih mendukung Anies, atau mungkin Pak JK sudah ada pilihan lain selain dari Anies. Nah, ini terlihat jelas lah kalau kita, apalagi kalau PJ-PJ sekarang itu memang orang-orang yang dipilih dan sudah melewati screening dari ini dugaan ya, Ya, screening dari Menko Marves, siapa orang-orang yang bisa dipercayakan di lumbung-lumbung suara yang besar, ya kan. Nah, itulah yang akan dijadikan sebagai PJ gubernur di situ. Ini kelihatan sekali loh Mas Agung, orkestrasinya itu kelihatan sekali. Dan kalau dikatakan dinasti bekerja, sangat bekerja sekali. Nah, nanti ada lagi informasi bahwa dalam waktu dekat ini Kapolri akan memanggil Kapolda, ya kan, untuk koordinasi terkait dengan pelaksanaan pemilu atau pesta demokrasi tahun depan. Nah, kita lihat aja lah, apakah pemanggilan ini ada kaitannya dengan suksesi capres dan cawapres yang didukung oleh dinasti Jokowi. Ya kita lihat aja, kita kan bisa dapat informasi-informasi lah yang sangat dipercaya lah, sangat kredibel lah informasinya. ya. Jadi berarti memang Anda melihat ini pergerakannya memang sudah 3 tahun yang lalu sekitar itu ya, Bang Hanifah ya. Dan Iya, dari tahun 2020 itu sebenarnya kami sudah melihat ada gerakan-gerakan seperti itu, penempatan-penempatan orang pada lembaga-lembaga tertentu. Habis itu proses suksesi orang-orang tertentu yang pernah berada di wilayah Solo, ya kan. Nah, ini sudah sangat terlihat. Terlihat pertama sekali itu pada saat dipilihnya Listio Sigit menjadi Kapolri. Kan umur bertugasnya masih 7 tahun pada saat dia menjabat sebagai Kapolri. Cuman kami melihat bahwa ya apapun dilakukan oleh Jenderal Sigit ini
sedikit banyak beliau bisa beradaptasi lah, bisa menurunkan tensi yang ada selama ya hingga hari inilah. Walaupun bukan dikatakan sebagai Kapolri yang berprestasi juga, tapi minimal bisa menenangkan kondisi dan dinamika yang terjadi di lapangan sekarang ini pun ya lebih kondusif lah. Walaupun yang lebih represif itu kadang-kadang ya Kapolda-Kapoldanya, itu Mas Agung. Ya, baik, itu tadi pandangan Bang Hanifah terkait isu dinasti politik Jokowi yang mungkin publik melihatnya akan dilanggengkan dengan cara Gibran ini menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Namun terlepas dari semua itu Bang Hanifah, kita tentu semuanya berharap ya Pilpres 2024 ini berjalan dengan kondusif ya Bang Hanifah, Ya, dan ya. demokrasi juga tetap ditegakkan di negeri ini. Terima kasih Amin Bang ya. Hanifah atas bincang-bincangnya malam ini. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan Terima kasih sampai Mas jumpa. Agung. Salam Sumpah Pemuda. Lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang.